Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Siswono. Hari ini kita akan melakukan penyeberangan yang ketiga ya di Mintani 602. Kita pakai plenum untuk wereng. Ini untuk wereng dan mencegah hama. Iya, mencegah hama wereng karena di daerah lain udah ada serangan wereng. Mun kathah ya serang wereng ya. Daerah Brang itu kuat nganu di gajar wereng. Ini dibagi 3 ya, jadi 3 tangki. Yang kedua kita pakai Vayego ya, karena kemarin banyak yang terserang hama penggerek batang ya. Jadi kita gunakan Vayego. Ini penyeberangan yang ketiga. Dosisnya satu tutup aja deh. Terus untuk jamurnya kita pakai Kojo dari Corteva juga. Ini enggak promosi, Dan main bukan sihir. Ini untuk memberantas tanaman yang diserang penyakit hama. untuk kojonya Kojo berapa? 90.000 deh, 250 mili nih gitu. Oh enggak deh, enggak. Satu tutup aja, biar mudah satu tutup aja. Ini untuk mencegah dari serangan jamur, terutama blast ya. Untuk plenum juga dapat untuk mengendalikan hama kepek ya deh ya. Untuk mengendalikan hama wereng. Karena ada serangan kepek tanah, kepek hitam. Dan hari ini kita melakukan pengairan ya, karena kondisi kering. Itu yang tinggi Mintani 602 ya. Itu kemarin karena benihnya kurang, jadi udah dibuatkan legowo pakai Intani 602, tapi karena benihnya kurang ditambal pakai Inbari 32. Kebetulan punya orang tua saya sedang menanam Inbari 32, jadi sekalian buat pembanding. Nah, ini kondisi tanah kering, kita lakukan pengairan. Untuk di kondisi tanah yang kering ini sangat bagus ya, daya tahan Intani 602 saya akui sangat bagus. Kalau di lahan kering, ini lahannya kering, keras ya, sampai keras, tapi dia masih ada banyak anakan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Oke. Walaupun di kondisi lahan yang kering, tapi dia masih dapat beranak sampai 23 ya. Kemarin saya hitung ada yang 25, 27, ada yang 10 juga ya. Kayak seperti ini kan cuma dikit, tapi rata-rata ya kita rata-rata 15 lah. Ini di kondisi lahan yang kering, dan ini di kondisi lahan yang bawah, karena dia di bawah jadi air selalu ada. Jadi kondisinya bagus. Dan untuk di lahan kering Intani 602 juga sangat bagus. Nah, ini saya bilang sangat bagus karena di lahan yang sangat kering dia masih dapat beranak. Nah, ini yang menyebalkan, ini tok namanya ini. Karena di lahan yang miring ya, di banyak lubang-lubang ini ulah. Kalau nggak yuyu, tikus ya ular ya. Kalau ada tok semacam ini tuh air nggak bisa
diam airnya, jadi harus selalu memeriksa toknya. Ini sangat kering nih lahan, keras kering. Kalau saya daripada menutup lubangnya ya, lebih baik saya batasi kayak gini, dibatasi, dilingkari kayak gini. Karena kenapa ya, kalau saya tutup pakai apapun itu pasti nanti juga jebol lagi, dijebol oleh yang di dalam, entah tikus atau ular atau yuyu ya. Jadi cukup giniin aja malah awet ya. Oke, kita review sambil memeriksa toknya ya, lubang-lubang. Ini 602. Itu jelas ada perbedaan ya. Ini Impari 32. Impari 32. Yang tinggi itu Nintani 602. Di usia yang sama. Itu di Suwono ya. Untuk tinggi tanaman Nintani 602. Nah, bisa dilihat sendiri ya. Ini juga ada lubang besar ya. Ini biasanya tikus. Saya gitu. Kalau satu top malah hancur dia buat lubang terus. Jadi akhirnya saya lingkari ini, batasi, saya bendung. Nintani 602. Kalau di lahan yang basah kayak gini ya, itu anakannya banyak. Kayak gini, anakannya banyak. Basah ya, basah tapi. Jadi untuk di lahan seperti lahan tada hujan itu sangat bagus. Untuk yang lahan yang ekstrim keringnya ya, di atas, lahan paling atas itu ekstrim kering. Kita lihat di sana apakah Nintani 602 dapat bertahan ya. Oke, kita lihat. Kalau ini di lahan irigasi ya, jadi ini selalu tergenang air, selalu ada air. Oke, Pak Yego. Oh, di Suwono tadi bilang Pak Yego ancene kaper kuat mati tenan, katanya di Suwono. Pak Yego nggak promosi ya. Sebenarnya Pak Yego itu adalah obat rekomendasi, bukan untuk padi ya. Tapi karena di banyak tempat tetangga saya di punya saya yang di sana juga diserang sama hama ulat ya. Untuk yang di sini kita gunakan Pak Yego, alhamdulillah aman ya, nggak ada tanda-tanda serangan ulat ya, ada ya sedikit 1-2 ya. Di lahan kering ini enggak saya sulam dan enggak saya matun ya. Kemarin pakai herbisidanya Novlac, jadi bersih dia, pakai Novlac, enggak matun dan enggak sulam. Seperti biasa kita pakai Novlac. Untuk yang di pinggir karena saya enggak pakai obat tabur ya, harusnya pakai obat tabur. Saya rekomendasikan kalau lahannya agak kering ya, tada hujan, itu alangkah baiknya waktu menggunakan pupuk atau di pinggir-pinggiran galang ini dikasih obat tabur seperti furadan. Ini kemarin enggak, lupa saya kasih, jadi pinggiran-pinggiran ini banyak yang dimakan orang-orang. Untuk herbisidanya saya pakai Novlac. Ini pada kering, ini bekas Novlac ini. Bekas Novlac dan bersih dan terbukti gak matun.
Kalau untuk anakannya yang banyak itu bisa mencapai 30 anakan ya. Intani 602. Ini di usia, oh itu ada telur. Oh, telur kabar. Nah, ini adalah cikal bakal penggerek batang. Cara yang terbaik adalah kita kites ya. Ini adalah lahan yang sangat ekstrim keringnya ya. Ini sangat kering sekali ini. Ini baru ini saya sedot itu. Tanahnya pada retak, nelo kalau orang sini bisa. Sampai nelo-nelo kayak gitu ya. Dan herbisidanya saya pakai Novak. Walaupun di lahan kering ya. Di lahan kering itu rumputnya mati. Sampai di sini juga bersih ya, pinggiran galang juga bersih, bebas dari rumput. Kalaupun ada ini tokolan namanya ini bekas apa itu padi musim tanam kemarin yang tumbuhan tokolan. Jadi Novak segala rumput ya, kalau saya bilang ya, semua rumput dibabat sama Novak. Jadi lahan saya itu ada miring ya, ada beberapa trap. Jadi yang paling atas itu karena kalau musim kayak gini itu susah pengairannya. Itu rencana nggak jadi saya jagung, nantinya saya akan tanam melon. Susah pengairannya karena kalau orang sini bilang di tenggak galang ya, kayak gini kan. Jadi kan ini kan ada 1 meter lebih. Jadi airnya susah. Di pinggiran galang itu kayak gini anakan banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 ya, 28. Dan ini Inpari 32 ya, ini usianya selisih 10 hari ya. Duluan yang ini Inpari 32 selisih 10 hari. Ini punyanya yang nyemprot tadi Pak Diswono, dan ini punya saya. Selisih 10 hari. Ini berarti usianya 36 hari, 36 HST. Ini penyebaran yang ketiga. Tapi untuk ketahanan padinya sangat bagus. Ini terbukti Intani 602. Padi hibrida Intani 602 sangat cocok di lahan kering ya. Di lahan tak ada hujan, nah, sangat rekomen. Dan untuk ketahanannya sangat bagus. Ketahanan terhadap penggerek batang sangat bagus. Ketahanan terhadap pesek juga sangat bagus, saya suka. Karena kebanyakan padi hibrida itu di usia memasuki 30-40 atau primordia ya. Sekitar 30, 40, 50. Jadi sebelum dia bunting itu biasanya serangan pesek. Ini saya akui cukup tahan, ada sedikit saja itu. Tapi nggak perlu ada anggulan dengan bakterisida karena dari padinya sendiri, jenis padinya sendiri memang tahan. Untuk anakan ini padahal saya tanam tuh telat ya. Jadi usia benih padi telat tanam. Jadi sekitar 35 HSS. 35 HS baru bisa tanam ya kemarin. Tapi untuk anakannya lumayan, anakannya banyak. Saya bilang banyak karena ini padinya telat. Saya tanam 1 batang 1 di lahan seluas
1400-an itu ini habis 2 kilo. 2 kilo tuh kurang dikit tadi ya. Jadi satu batang satu, untuk sulam aja nggak ada benihnya ya. Mau disempel-sempel tapi terlalu banyak anggaran nanti biaya. Jadi ini nggak maton, penyeperian juga minim, tinggi tanamannya lumayan. Jadi ya tinggi tapi nggak tinggi-tinggi amat. Untuk tipe daunnya dia ngececeng ya, kaku ya. Ini walaupun di lahan yang becek ya, yang selalu tergenang air, tapi kita lihat itu kenceng dia, kenceng, akarnya nggak gerak-gerak gitu. Jadi akarnya kuat. Untuk wereng alhamdulillah ya, walaupun di daerah yang masih satu kota itu banyak serangan wereng, tapi alhamdulillah daerah sini semoga aja nggak ada ya, itu bersih. Jadi kita kendalikan sebelum ada ya, kita melakukan pencegahan. Kalaupun ada itu sedikit ya, pasti ada lah. Ini ada 1 2 gitu. Kita gunakan plenum, 1 kiping itu harganya 52.000, kita bagi 3 tangki, 1 kiping aja ya, untuk mengurangi biaya. Tuh ada 1 trap, 2 trap, 3, 4 trap, belum yang di sana 5 trap yang di atas itu, terus yang di sana ada 1 trap, 6 trap. Dan bagaimana kalau di lahan yang selalu tergenang air? Nah, ini adalah di lahan yang selalu tergenang air ya, karena ini jalan air. Jadi Intani 602 walaupun di lahan yang selalu tergenang air, tapi anakannya tuh lihat, nggak usah dihitung, itu saya yakin itu sangat banyak ya, ada kalau 30-an ya. Untuk yang lahan bawah ini nggak saya semprot pakai herbisida karena udah banyak air, jadi rumput pun enggan untuk tumbuh ya. Ada, kalau ada pun 1 2 ini kayak jawan ya. Untuk pemupukan ini sudah saya tutup ya. Jadi pemupukan saya 2 kali. Di usia kemarin, usia berapa ya? Pemupukan pertama di usia 10 hektar ya. Pemupukan kedua kemarin itu masih ada bekasnya. Ini. Untuk di lahan bawah, nah biasanya itu kayak gini, ada gejala-gejala gresek ya. Tapi secara keseluruhan nih tahan Intani 602. Biasanya memang padi di usia seperti ini, kecuali Impari 32 ya, itu memang ada serangan gresek. Pasti datanya tuh di usia 30-40, pokoknya padi yang memasuki fase primordial. Dan saya akui cukup tahan, cukup puas dengan Intani 602 dari segi anakan, ketahanan cukup puas. Jadi ketahanan terhadap hama maupun ketahanan terhadap cuaca ya. Dan untuk perbandingan dengan Impari 302 ya, di lahan yang sama dengan perlakuan yang sama. Mungkin suaranya kurang terdengar jelas ya.
Ini Intani 602, ini Inpari 32 ya. Jadi dari tinggi tanaman sudah terlihat. Untuk ketahanan masih jos Intani 602 ya. Kemarin ini ada serangan hama ulat ya sedikit. Jadi hama ulatnya lebih memilih Inpari 32 malah daripada Intani 602. Mungkin karena batangnya keras. Oke, gitu aja vlog dari saya ya. Karena suaranya bising, bukan kita cuma 2 kali di usia 10 HST dan 36 HST ya kemarin. Untuk penyepreian kita baru lakukan 3 kali. Kita selalu menggunakan Vallejo, yaitu satu botol. Saya beli satu botol memang mahal, 210.000 sampai sekarang. Penyepreian yang ketiga ini baru habis. Jadi paling anggaran cuma habis nanti total paling 2 botol lah. Cuma mahal ya, memang harganya 210.000 karena penyepreian per kotak kita pakai 2 tangki. Dosanya cuma 15 mili atau 1 tuopnya. Dan untuk fungisida kita menggunakan Kojo dari Corteva juga, nggak disponsori ya. Dan untuk pencegahan warang kita menggunakan Plenum. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.